Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd, masih dalam kitab Ithaf Ahli Islam di khususnya tasliyah tentang kekhususan puasa daripada Ibn Hajar Al-Haytami. Oleh Musnad Ahmad dan diriwayatkan dalam Musnad Ahmad anna imra'ataini somata fi ahli Nabi SAW. Bahwasanya ada dua wanita yang berpuasa dalam masa Nabi SAW. Fakadata antamuta minal atash, maka hampir-hampir dua wanita tadi antamuta mati daripada kehausan. Fadzakaru dzalika lin Nabi SAW, atau dzukira dzalika, maka disebut hal itu kepada Nabi SAW. Fa'arada, maka Nabi berbalik tanda ketidaksukaan beliau. Tsumma dzakara talahu pada huma amruman tabayya, kemudian dua wanita itu menyebutkan kepada Nabi tentang apa keadaan mereka berdua yang mereka ini hampir-hampir mati kehausan, serasa hampir mati kehausan. Fada'ahuma, lalu Nabi memanggil dua wanita itu, amaroman tabayya'a, dan memerintahkan dua wanita itu untuk memuntahkan isi perutnya. Faqa'ata, maka mereka pun muntah. Malah aqadahan qaihan, yang muntah itu memenuhi muli aqadhun qaihan, sehingga dipenuhi dengan muntahnya tadi satu wadah itu qai, darah, wadaman nanah, wadaman dan darah, sodidan sama sodid ini nanah bercampur darah, walahman abiton, dan daging yang segar. Jadi Nabi memerintahkan untuk mengambil wadah, kemudian disuruh menumpahkan, memuntahkan isi perutnya di wadah itu. Kalau Nabi SAW, maka Nabi bersabda, inna hataini somata, sesungguhnya dua wanita ini berpuasa, amma ahallallahu lahuma, dari apa yang Allah halalkan bagi keduanya. Itu makanan minuman itu halal bagi mereka puasa dari yang halal. Tapi wa aftarata, tapi mereka berbuka ala ma haramallahu alaihima, atas apa yang Allah haramkan bagi keduanya berupa riba. Fajalasat ihdahuma, maka duduklah salah satu dari kedua wanita ini ilal ukhra, kepada yang lain. Fajalat takulani luhuman nas, maka mulailah keduanya takulani, memakan daging manusia. Itu menggibah, karena itu sama dengan memakan daging. Walita akudi qala bi jina bi sha'i min al-ghiba wa sayuqul arad wal amwal waliyah. Dan karena takut kuatnya qala bi jina bi sha'im, tuntutan untuk menjauh dari orang berpuasa, untuk orang yang berpuasa itu dari riba, menjauhnya orang yang berpuasa itu kepada riba. Dan saya ini hukukil arad, dan menjauh dari seluruh hak-hak daripada arad, kehormatan manusia, wal amwal, dan juga hak-hak harta manusia, pemberian dan sebagainya, dan selainnya daripada hukum dari hak-hak manusia sesama manusia. Aqaba ta'ala, Allah menyudahi kisah tafardil shaum, kisah atau pemberitaan pemfarduan kewajiban puasa, kewajiban Allah terhadap puasa, wal isyaratu ila ali fadli, dan isyarat tentang keluhuran keutamaan puasa, bin nahi anil amwal wal a'rad. Disudahi ayat itu dengan larangan daripada harta orang dan kehormatan orang lah, merusak kehormatan orang lain, dikauli dengan firman Allah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Itu perhatikan kalau di Quran itu urutan ayat puasa 183 kutipan siang, 184 ayat mamadudat pemakan minum maridun, 185 syahrul ramadan nabi unzila fil Quran, 186 ayat doa, fa idza sa'aka ibayani fa ini. 187 kembali ayat puasa lagi. Ayat doa itu disisipkan di antara ayat puasa. 185 ayat puasa, 186 ayat doa, 187 balik lagi ke ayat puasa. Uhilla lakum lailatul siyami rafatu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian malam hari bulan Ramadan untuk bercampur dengan istri kalian. Setelah 87 selesai ayat puasa, menariknya ayat 188 itu langsung wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Ini isyarat hasil puasa itu adalah orang itu enggak geleman, enggak mauan kepada hartanya orang atau haknya orang. Itu terhadap itu hasil puasa.
Jadi isyarat. Makanya di ayat 188 tiba-tiba Allah bicara tentang wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. 189 haji yasaluna kanil ahillah. Berian mawaqitul linas wal. Artinya harta itu harus kalaupun kamu orang yang berpunya harta, maka kamu manfaatkan untuk. Jadi ayat itu ada munasabahnya, ayat ke ayat itu ada munasabah, ada namanya ilmu munasabatil ayat, ilmu tentang keserasian ayat Quran. Itu ada cabang ilmu sendiri daripada ulumul Quran. Jadi makanya di antara cara kita membaca Quran dengan tadabbur itu harus membaca rangkaian ayat. Contoh lain ya, cara membaca ayat di surat Al-Imran ayat 102. Dan itu populer sedikit. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102. Sudah kan jelas perintahnya untuk ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, dan juga perintah untuk menjaga iman dan Islam itu sampai meninggal dunia. Walaupun illa wa antum muslimun. Tapi ayat itu tidak sendiri. Ayat itu ada ayat sebelumnya, ada juga ayat setelahnya. Ayat sebelumnya itu oke, mata Quran bila betul. Oke, mata Quran itu telah alaikum ayatum wa fikum rasul. Wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Ayat sebelumnya ayat 1:1. Bagaimana kalian bisa dikufurkan dengan oleh para ahli kitab? Sedangkan kalian itu dijatluna ayatillah. Kalian dibacakan ayat-ayat Allah kepada kalian. Wa fikum rasul, di hadapan kalian ada rasulnya Allah. Bagaimana kalian bisa terselimurkan dengan ahli kitab untuk kepada kekufuran? Wa may yatasim billah faqad hudiya. Siapa yang berpegang kepada Allah maka dia telah ditunjuki pada jalan yang lurus. Terus baru ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Artinya supaya kita tidak tertarik, orang-orang di ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana ahli kitab usaha mereka orang-orang di luar Islam untuk menarik orang Islam itu supaya keluar dari di ayat sebelumnya ayat 100. Maka supaya kita selamat, maka harus itu tadi dibacakan ayat-ayat Allah. Kita harus memahami betul-betul Al-Quran itu pegangan kita. Di atas 9 berpegang pada Allah. Fikum Rasul, ada Rasul berpegang pada pesan-pesan Rasulullah SAW supaya selamat daripada tipu daya orang-orang. Dan juga ayat berikutnya ittaqullaha haqqa tuqatih, perintah untuk menguatkan takwa ini dengan sampai derajat supaya tidak tergiur dengan itu tadi, maka diperintahkan pada apa? Ayat berikutnya 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, itu Al-Qur'an. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Artinya ayat berikutnya itu merupakan kunci orang bisa mencapai haqqa tuqatih. Dan wala tamutunna illa muslimin, kalau dia betul-betul berpegang pada kitabullah. Hadis mana? Hadis sudah tercakup dalam Quran. Sebab Quran sendiri menyuruh kita mengikuti Rasul. Rasul ma'atakum Rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul pada kamu ambil, apa yang beliau cegah tinggalkan. Quran sendiri menyuruh kita untuk wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ayat berikutnya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi itu semua adalah kunci untuk memperkuat haqqa tuqatih tadi, dan wala tamutunna illa muslimun. Di antaranya amar ma'ruf nahi munkar, tawassul bil haq. Di semua ayat itu nanti terus berkaitan. Jadi kalau kita benang merahnya itu untuk kita membaca ayat itu dengan tadabbur, itu jangan melepas satu ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudah. Itu ada konteks. Ada konteks daripada ayat tersebut. Itu bersambungan, ada munasabah. Dalam istilah ulumul Quran itu namanya munasabatul ayat. Keserasian ayat satu dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Begitu juga munasabah surah. Ada surah satu ke surah berikutnya itu ada munasabah. Kemudian jadi situ Allah menyebutkan ayat 188 itu tiba-tiba wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, wa tudlu bi'al hukam, dan kamu melaporkannya kepada hukam, kepada pejabat pemerintah. Litakulu fariqum min amwalinas,
supaya kamu memakan sebagian dari harta manusia bil ismi dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Dia melaporkannya dengan bukti-bukti palsu, dengan saksi-saksi palsu, supaya kamu mengambil harta mereka dengan cara batil. Padahal kamu tahu kalau itu bukan hartamu. Wa antum ta'lamun. Dan kamu tahu kalau itu haram. Itu ayat 188. Jadi setelah ayat saum langsung Allah sambut dengan ayat masalah larangan untuk mengambil hak orang lain. Itu bukti bahwa saum itu harusnya mendidik orang. Tanda saum kita berhasil atau tidak, yaitu tandanya di ayat 188 itu. Bagaimana kita terhadap harta orang lain, bagaimana kita zuhud terhadap dunia, bagaimana kita menjaga diri dari haknya orang. Fal idla'u biya ilal hukam, maka melaporkan dengan harta tadi kepada hukam, kepada para pejabat. Fi syaubun minal ghibah, di situ terdapat campuran daripada ghibah. Wa namimah, juga namimah, juga si ayah. Si ayah itu melaporkan sesuatu. Memang secara syar'i, kalau ada orang minum khamr, jangan langsung dilaporkan. Barangkali dia bisa tahu. Kalau sudah betul parah, nggak bisa tertangani oleh masyarakat, baru dilaporkan orang itu supaya jerah. So, kalau tidak kita nanti masuk dalam si ayah. Si ayah itu melaporkan, terlalu mudah melaporkan muslim kepada pejabat sehingga orang itu dihukum. Padahal bisa jadi orang itu kalau kita beri kesempatan, dia bisa taubat. Ya dulu hukumannya kan keras. Khamr aja cambuk 40 kali. Mencuri kalau sampai syarat-syarat tertentu itu potong tangan. Maka kasihan. Daripada kalau memang dia tidak betul-betul parah kesalahannya, lebih baik jangan dilaporkan langsung, tapi beri dia kesempatan untuk taubat. Itu larangan waktu dulu biar hukam, larangan untuk melaporkan sesama muslim kepada yang berwajib. Kalau memang betul tidak darurat. Dan ini sekarang kan musimnya melaporkan ini melaporkan ini anjing. Ya alasan politik dan macam-macam. Belum menjadi salah ta'adimul ism. Dan semua dari 3 macam perkara tadi. 3 macam perkara itu apa? Yaitu memakan amwalukum bil itu, memakan harta sesama kalian dengan cara batil, lalu melaporkan kepada hukam itu. Kemudian memakan harta dengan cara bil ismi. Takul qalikun amalina, jadi memanipulasi bukti, memanipulasi saksi sehingga mengambil harta orang lain dengan cara dosa. 3 itu merupakan sesuatu yang syadidul wizri, yang berat dosanya. Wa akbah min dzalik, dan yang lebih buruk dari itu asyaddu, dan yang paling keras lagi aklul amwali bil batil. 3 itu tadi itu ya. 3 itu maksudnya ghibah, namimah, si ayat tadi ya. Ghibah, namimah, si ayat itu dosanya berat. Tapi lebih berat dari itu, lebih berat daripada ghibah, namimah, adu domba dan ngerasani, adalah aklul amwal bil batil wa yatut talazum. Wa asyaddu aklil amwali bil batili, dan paling kerasnya wa akbar min dzalika wa asyaddu, dan yang lebih buruk dari 3 dosa tadi, dari dosa namimah dan ghibah tadi, dan asyaddu yang paling berat adalah memakan harta dengan cara yang batil. Wa yatan talazum, secara puncak keharusan. Pada tatimu faedah tusuk atau ila bitajrimi jamizan, maka tidak sempurna faedah puasa dan pahalanya kecuali dengan menjauhi dari semua itu. Maksudnya secara keharusan itu sudah menjadi keharusan, talazum, sudah menjadi talazum. Kalau ghibah namimah itu besar, tapi lebih besar daripada memakan harta orang lain. Karena kalau ghibah itu bukan sesuatu, tapi dia harus minta halal. Dan kalau harta itu kan ada sesuatu yang diambil, yang harus dia ganti. Setelah dia taubat, dia harus tetap mengganti yang dia ambil. Kalau riba kan cuma meminta halal tanpa mengganti sesuatu, karena tidak ada harta yang hilang kalau riba. Maka harta ini lebih parah, karena harus ada yang diganti nanti. Kemudian pokok sabab ayatul bayan makna qauli, dan sudah lalu juga penjelasan makna firman Allah Ta'ala, sabda Rasulullah SAW, bisoibi far'atani, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan, faratun inda fitri, yakni kegembiraan ketika dia berbuka, faratun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika
berjumpa dengan Tuhannya. Wafi baslun akhar, dan di sini ada penjelasan penjabaran yang lain bahwa ada sababal ula, bahwasanya sabab utama maju bila tali nufus daripada apa yang ditundukkan atasnya nafsu itu minal mail berupa kecondongan dia ila malayulaimuha kepada apa yang sesuai dengan nafsu minawi matamin berupa makanan, masyrabin, minuman, mangkahin dan wanita dan dinikahi. Faidah muniat minhu, maka apabila nafsu itu dicegah darinya, ya, daripada mayulaimu tadi, daripada apa yang sesuai dengan nafsu tadi, dia dicegah dengan itu, dari makanan, dari minuman, dari berkumpul, semua ubihalah, kemudian dia diperbolehkan, farihat tobaan, maka dia akan gembira secara alami biibahati dengan pembolehan itu. Ya, tentunya kita tidak boleh makan, tidak boleh minum seharian, ketemu makanan, tentunya secara alamiah kita senang. Siyama indah tidadil haja ilaih, terutama ketika sangatnya hajat, keperluan kepada makanan ini. Wa inama mudihat bidzalika, dan hanya saja diuji dengan hal itu liana mahbubun li syari' aidan, sebab itu juga dicintai oleh syari', pembuat syariat juga. Itu Allah Ta'ala dia kama haruma ala so'im, kama haruma ala so'im tanamul syahwati naharon, sebab Allah itu sebagaimana mengharapkan atas orang yang berpuasa untuk tanamul syahwati, untuk mengkonsumsi syahwatnya, kesenangannya, menikmati kesenangannya naharon di siang hari, adina lahu biha lailan, maka Allah izinkan lahu bagi so'im, bagi orang yang berpuasa di fiha, tentang syahwat, tentang menikmati kesenangannya tadi lailan pada malam hari. Bal ahabba minhu, bahkan yang lebih disukai oleh Allah daripadanya al-mubadaratu ila tanawuriya, bersegera untuk menikmati syahwat kesenangan tadi awal lail, di awal malam, ke akhiri, seperti juga mengakhirkan di akhir malam itu sahur. Jadi bukan hanya kita yang senang, Allah pun senang. Senang dalam arti setelah Allah mengharamkan satu hari menu, maka Allah halalkan ketika malam. Bahkan Allah lebih senang lagi kalau kita bersegera berbuka. Idhabu ibadi ilai ajalum fitran, sebab yang paling dicintai dari hamba-hambanya kepada Allah adalah ajalum, yang paling cepat di antara mereka bukanya, yang paling segera berbuka. Bahwa Ta'ala wa malaikatuh, dan Allah Ta'ala dan malaikatnya yusalluna alal mutasahirin, mendoakan orang-orang yang bersahur. Fa'idha taraka so'im syahwatahu, dan apabila orang yang berpuasa untuk meninggalkan syahwatnya lillahi Ta'ala, karena Allah Ta'ala naharon, di siang hari, taqarruban ilaih, karena mendekat kepada Allah Ta'ala, wa ta'atan lahu, dan untuk taat pada Allah Ta'ala, tsumma badara ilaih, kemudian dia bersegera kepada syahwatnya, kepada kesenangannya di awal malam, awal lail. Kadzalika kana tarkulaha bi amri rabbih, demikianlah adalah meninggalkannya dia lah kepada syahwatnya tadi dengan perintah Tuhannya, wa auduhu, kembalinya dia ilaih kepada syahwatnya juga dengan perintah Tuhannya. Maka mudian bil halain, maka orang itu yang berpuasa tadi mudian, taat kepada Allah dalam dua keadaan, dalam mencegah diri dari syahwatnya dengan perintah Allah, menikmati syahwatnya itu juga dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peminta manaha anil wisol kesial. Dari situlah Rasulullah SAW, Rasul melarang untuk wisol, menyambung daripada puasa wisol tanpa berbuka. Wabi mubadarati shaim lan taqarruban khurujan min maksiatil wisol. Dan Rasul melarang dengan bersegeranya orang berpuasa untuk berbuka, untuk taqarrub, untuk mendekat kepada Allah dan keluar dari maksiat wisol, keluar daripada kedurhakaan puasa wisol. Rujiya lahul maghfiratu bidzalik, maka diharapkan bagi orang yang shaim tadi ampunan dengan itu, dengan perbuatannya itu. Balir ridwanul akbar, bahkan itu Allah yang paling besar akan dia peroleh dengan kelakuan perilaku dia itu, dengan mempercepat menyegerakan berbuka. Bil hadis, tapi dalam hadis dikatakan inna Allah la yardu an ibadi an abdi, Allah itu suka kepada hambanya ya'kulul akla, dia makan satu makanan, fayahmadu, lalu hambanya tadi memuji dia alaiha, atas akla tadi, atas makanan ini. Wa yashrabu syarba, dan dia meminum minuman, fayahmadu, maka dia memuji Allah Ta'ala alaiha, atas minuman itu. Min asali dalika arido wa qubul mughfirah.
Ya. Atau dicontohkan sedikit lagi dong. Dan termasuk asal dari, termasuk bekas dari itu, dari kesenangan Allah itu adalah, atau bekas daripada disukainya bercepat-cepat apa? Berbuka tadi itu. Cepat-cepat untuk berbuka adalah ar-ridho wal qabul. Ridho dari Allah dan penerimaan dari Allah dan maghfirah, ampunan dari Allah adalah hasilah yang diperoleh Idul Fitri ketika berbuka, istijabah doae. Ya. Pemin asali dari ridho, dan termasuk bekas-bekas dari keridhaan Allah dan penerimaan Allah dan ampunan Allah yang terjadi ketika berbuka adalah istijabah doae. Itu mubtada. Istijabah doae, yaitu penerimaan doanya orang yang berbuka. Itu salah satu bukti bahwa Allah senang. Hambaku ini paham, dia menahan syahwatnya, dan ketika aku perintah dia menikmati syahwatnya ketika aku perintah, maka aku kabulkan doanya seolah-olah Allah karena senangnya pada hamba tadi. Makanya kenapa kau doa orang buka puasa itu mustajab. Hina izin ketika buka. Kama bil khabar, bagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah as-sabit yang lalu, inna lis-shaimi idza fitri da'watan ma'turatun. Sebenarnya bagi orang berpuasa ketika berbukanya itu ada doa yang tidak ditolak. Bagi itu dalika, dan yang menguatkan hal ini juga ayat annahu idza nawa bi akli wa syurbi wa nawmi taqwiyatan badani. Apabila orang yang puasa itu niat nawa, berniat bi akli dengan makannya, wa syurbi dan minumnya, wa nawmi dan tidurnya sebagai takwiyah badani, menguatkan badannya, alasan untuk puasa, apabila dia untuk bangun malam, karena taati di dalika bi hadzal qasdi ibadatan. Maka taati melakukannya dia terhadap hal itu, makan minum tidur tadi dengan hadzal qasdi, dengan niatan seperti itu merupakan ibadah ibadatnya, dengan ibadah yang sempurna. Itu dari wasail hukum maqasid, sebab bagi sarana itu hukum daripada tujuan. Bagi sarana itu hukum daripada tujuannya. Kalau tujuannya ibadah, maka sarananya pun dihukumi ibadah. Wa hadza huwal musyar ilaih. Inilah yang diisyaratkan dalam hadis yang telah lalu, naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah karena menolong dia untuk qiyamul lail dan sebagainya, bukan tidur ibadah terus tidur terus. Allahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna ala rawajirafna fatub alaina tawbatan kulla awbah sunnatan awrati wa amina rawhati awfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani sair al-ghallali wa kulli di mahabbah awdiratina al-subha wal muslimina ajmah amin rabbi asma fadlan wa judan manna Nabi kita minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal abdi wa alihi wa sahbihi hidadatul tuhbi walhamdulil ilahi fil bari wa tanahi wa madina biman hadait wa abina biman abait salana biman tawalait wa barina biman dait wa qina syurah wa qudait wa ni'mal syurah wa qudait wa alhamdulillah.